Tuhan Yesus sudah bangkit, amin. Dia sudah bangkit, karena itu kita boleh menerima hidup yang baru. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir sore hari ini. Saya percaya ada berkat dan kemurahan Tuhan buat kita semua. Dan selamat datang di Gereja Tuhan. Tahun ini kita punya tema umum, yaitu tahun pembaharuan, The Year of Renewal. Karena itu kita berdoa biar Tuhan yang menjadi juru selamat kita akan memulihkan dan memperbaharui kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini atas anugerah Tuhan kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Kebangkitan yang Tidak Terduga. Kebangkitan yang tidak terduga. Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa membuka bersama dengan saya di dalam kitab Injil Lukas pasal 24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai 33. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 33. Nah, kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Sambil kita baca berjalan, kita akan saya dengan anugerah Tuhan akan mengupas satu persatu. Tapi basically biar saya kasih summary dari semua ini, Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-33 menceritakan tentang dua orang murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Jadi khotbah hari ini adalah tentang bagaimana pada hari itu murid-murid Tuhan Yesus, ada dua orang yang pergi dalam perjalanan ke Emmaus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendengar firman ini, tapi izinkan saya kita pelan-pelan akan melihat apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan mau berikan buat kita lewat setiap ayat-ayat dalam pasal tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal perikop ini dikatakan pada hari itu juga murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Yang bernama Emmaus terletak kira-kira 7 mil jauhnya, 7 miles jauhnya dari Yerusalem. Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan poin yang pertama adalah enough is enough. Katakan kiri kananmu, cukup adalah cukup. Cukup adalah cukup. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, ada kata pada hari itu juga. Pada hari yang sama, pada saat Tuhan Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara, hari yang sama mereka pergi dari Yerusalem. Nah, kata-kata enough is enough adalah kedua orang ini yang merupakan murid di luar 12 rasul Tuhan Yesus. Dua murid ini adalah dua di antara 70 orang murid Tuhan Yesus. Jadi kedua orang ini jalan pada hari yang sama, yang dimana pagi-pagi sekali wanita-wanita sudah pergi ke kubur Yesus. Wanita-wanita sudah pergi ke kubur Yesus, mau memberikan rempah-rempah, meminyaki dan lain segala macam, tapi mereka tidak menemukan tubuh Kristus. Bahkan mereka bertemu dengan malaikat. Dan kedua orang ini sudah mendapat laporan dari Maria, mendapat laporan dari beberapa orang tentang tubuh Kristus yang tidak ditemukan. Namun kata malaikat, dia sudah bangkit. Dan dua orang ini seperti, you know what, udah deh, stop dengan segala nonsen. Saya sudah lihat guru kita disalib, sudah mati. Sekarang mayatnya pun sepertinya gak jelas ada di mana. Saya mau pulang saja, saya mau pergi dari sini. Dan di situ Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam hidup kita kadang-kadang di dalam pergumulan, ketegangan hidup, mungkin kadang-kadang kita keluar dari rumah. Orang sini bilangnya I want to get some fresh air. Jalan. Nah, kedua orang ini juga begitu. Udah deh, kita cukup dengan berita-berita yang tidak jelas, berita-berita yang nggak tahu benar apa enggak. Kita mau pergi aja. Nah, mereka pergi pada hari yang sama. Nah, kemungkinan juga Bapak Ibu Saudara bahwa pada hari yang sama itu seperti mengingatkan kita
akan ketidaksabaran seseorang pada hari yang sama. Gak mau nunggu lebih lama lagi. Buat mereka, wah udah deh, saya udah dijahatin, saya udah diperlakukan tidak baik. Hari ini nih terakhir buat saya. I get out of here. Saya pergi dari sini. Saya gak bisa lagi seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata kota yang artinya kota Emmaus itu kampung kecil yang artinya adalah Hamat. Itu seperti satu warm spring, mata air yang hangat. Dan di sini seperti mengingatkan kita bahwa banyak kali di dalam pergumulan hidup kita, kita mungkin kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita cenderung mencari hal-hal di dalam dunia ini yang sifatnya bisa memberikan kita sedikit kesejukan. Walaupun sifatnya sementara. Yang sifatnya ya bisa lewat apa aja. Lewat mungkin telepon teman, cerita sampai gigi-gigi kering, ceruh semua. Atau mungkin minum lah, belanja, apa saja. Tapi sore ini Tuhan mau ingatkan seperti kedua orang ini yang berjalan dengan mengatakan enough is enough. Tapi Tuhan mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, seharusnya sikap seperti ini harus kita berikan kepada dosa kita, kepada segala tabiat, kebiasaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan akhirnya kita berani dengan sungguh-sungguh berkata, you know what, udah deh, enough is enough. Saya gak mau hidup di dalam kekalahan ini. Katanya saya anak Tuhan, kenapa saya masih seperti ini? Kata enough is enough harus kita lakukan, harus kita nyatakan terhadap segala kelemahan kita, kemarahan kita, segala hal yang masih tidak baik di hadapan Tuhan. Harusnya kita katakan stop, cukup sampai di sini. Saya tidak mau hidup sebagai pecundang lagi. Nah, karena itu Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, sore ini ada beberapa poin. Hal yang kedua, Tuhan mencari kita. Karena katakan kiri kananmu, Tuhan mencari kamu. Kiri kanan, ya Tuhan mencari kamu. Jesus seeks us. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di dalam hidup manusia, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang berjalan, mereka sedang ada di dalam sebuah perjalanan. Di dalam hidup manusia, Bapak Ibu Saudara, ada selalu yang dinamakan perjalanan. Bahkan hidup ini sendiri, ada banyak puitis dan lagu mengatakan hidup itu seperti perjalanan. Tapi saya mau katakan di dalam hidup kita, kita sesungguhnya berjalan. Either kita berjalan kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, mencari kerajaan dan kebenarannya, atau kita berjalan menjauhi Tuhan. Kita berjalan meninggalkan Tuhan. Kita berjalan tidak lagi di dalam kebenarannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perjalanan itu terjadi karena adanya jarak. Sama-sama katakan, adanya apa Saudara? Jarak. Adanya jarak Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di sini beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas bersama-sama tentang kerajaan Allah. Nah, berbicara mengenai jarak, saya ingin membagikan sebuah cuplikan video yang membuat kita bisa semakin mengerti apa yang dinamakan perjalanan atau jarak yang ada dalam hidup kita. The amount of space between 2 points. The interval that separates us from where we are and where we want to be. Distance. There are countless ways to measure this separation. If you stacked 1 million atoms on top of one another,
The distance would equal the width of a human hair, the average distance between the top of the human head to the bottom of one's feet, the width of the Grand Canyon, the distance across the United States. The Earth is 93 million miles from the Sun. We are 2.5 million light years away from the closest galaxy. Distance. We have constantly sought new ways to overcome separation. We practically and efficiently improve upon every effort. We attempt to reduce every distance into one that's more manageable and convenient. But there is one separation we cannot overcome, and it's not between continents or the expanse between stars and planets. It is the separation we have all been born into. The separation from our Creator, our Maker, our God. We cannot overcome on our own, not by knowledge, not by our good deeds, and not by our vast resources. But while we were powerless in our sin, Christ came. God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Christ came to us in the form of a baby. He walked the earth as a man. He died a scandalous and inconvenient death on a brutal and bloody cross to once and for all destroy the separation between our Heavenly Father and his children. And he forever conquered the power of death when 3 days later he rose from the grave and left his tomb behind. What was once unobtainable is now freely given to those who will receive. The chasm that once separated us from the King has been overcome, and victory is ours if we will receive it. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Because He is risen. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, berapa waktu yang lalu kita percaya kita membahas mengenai kerajaan Allah. Mengapa kerajaan Allah itu sangat penting? Bicara mengenai jarak. Mengapa Tuhan perlu mengolonisasi atau menguasai sebuah daerah? Karena Tuhan ingin mengembalikan hubungan yang sempat terputus. Sudah adanya jarak antara manusia, sang creation dengan creator, pencipta dengan ciptaannya. Tuhan ingin mengembalikan manusia kepada habitatnya. Dunia ini bukan habitat kita, saudara. Tuhan ingin membuka kembali jalur khusus di mana kemuliaan Tuhan kembali dinyatakan. That is the purpose of the kingdom of God. Itu makanya waktu Tuhan datang, dia ingin jarak yang begitu jauh. Manusia di mana-mana kita ada di dalam satu kerangka waktu, di mana kita terbatas. Pergi ke sana, kita mesti naik kendaraan. Adanya jarak di antara manusia juga terjadi jarak. Karena itu Tuhan dengan inisiatifnya, sejak manusia menyatakan diri independen, manusia jatuh ke dalam dosa, menyatakan diri independen, maka sang penguasa pemerintahan yang legal itu harus keluar dari hidup manusia. Makanya dikatakan sejak sama seperti Jepang masih menguasai Indonesia pada saat bom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima, maka Indonesia mau menyatakan diri independen. Maka pemerintahan yang saat itu ada harus keluar dan menjadi ilegal. Dan sebab itu sejak manusia ada di dalam terindependensiannya itu, hal mengenai dia mau berdiri sendiri, manusia sangat hidup di dalam kesengsaraan, menjadi makhluk yang sangat konsumtif dan harus menjadi provider atas segala kebutuhannya. Harus menjadi provider atas segala kebutuhannya. Karena pemerintah yang seharusnya ada memerintah lewat roh Tuhan, tiba-tiba harus keluar. Makanya selama perjanjian lama tidak pernah roh Tuhan itu tinggal di dalam diri seseorang. Roh Tuhan hanya mampir dan hinggap. And the Holy Spirit come upon, cuma datang. Karena memang statusnya sudah tidak ada lagi di situ. Dan manusia harus, makanya Tuhan katakan, dengan keringatmu engkau akan bekerja, dengan sakit susah payahmu melahirkan. Namun Bapak Ibu Saudara, manusia tetap mempunyai the image of God, karakter dan sifatnya Tuhan. Semua hal itu tidak 100% hancur. Makanya manusia masih bisa survive. Tapi satu hal yang manusia tidak bisa penuhi, yaitu kebutuhan akan keselamatan. Amin. Kebutuhan akan keselamatan. Karena itu Allah mencari manusia
Sama seperti dua orang ini yang sepertinya ngambek. Ah udahlah, pergi. Tapi saudara lihat, di dalam masa 40 hari Tuhan Yesus bangkit, hari yang pertama dia langsung mencari dua orang ini. Dia menggapai, he reach, dia menjangkau, mengejar mereka. Yang walaupun kalau kita pikir penting amat ya Tuhan, cuma dua orang begitu kok penting amat, apa pentingnya? Mesti dikejar, mesti digapai. Saudara ingat perumpamaan gembala yang baik. Tuhan meninggalkan 99 domba dan mencari yang satu. Ini sama seperti itu. Dia mencari kedua orang ini. Sama seperti video tadi yang kita lihat, ada jarak yang besar yang manusia tidak bisa figure it out, tidak bisa atasi. Kita bisa pergi ke galaksi mana, mungkin galaksi kita aja, atau manusia berupaya sedemikian rupa, tapi satu hal yang manusia tidak dapat lakukan, mendapatkan keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam, tetapi yang merupakan pemisah jarak adalah segala kejahatan kita yang membuat dia menyembunyikan diri. Karena itu manusia gak bisa tadi dikatakan lewat ilmu pengetahuan, kelakuan baik, amal, apapun juga. Mesti ada satu orang dari surga yang turun menjadi manusia dan berkorban buat semua orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kamu, katakan kiri kananmu, supaya kamu diselamatkan. Supaya kamu diselamatkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, waktu mereka jalan itu, kalau Bapak Ibu mau lihat ini, dua orang ini sebenarnya siapa ini dua orang ini? Dua orang ini Bapak Ibu Saudara yang dikatakan Kleopas. Nanti kita akan tiba pada ayat yang itu. Tapi kita lihat yang ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan? Seperti Yesus bilang, Pak, lagi bicarain apa sih Pak? Yang ketiga, poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, facing the unexpected. Menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Nah di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam hidup kita ada banyak sekali hal-hal yang tidak kita duga yang terjadi. Seperti ada sesuatu, dikatakan seperti ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah di dalam ini saya mau katakan bahwa Tuhan bukannya Tuhan dengan tubuh kemuliaan lalu wajahnya berubah seperti di operasi plastik gitu, wajahnya berubah sampai mereka tidak kenal. Bukan karena itu. Bukan juga Tuhan dengan sengaja memberikan seperti mereka nggak kenal. Bukan juga. Tetapi di dalam diri mereka Bapak Ibu Saudara, di dalam diri dua orang ini sudah terbentuk dengan sangat kuat pengertian atau pandangan iman mereka tentang siapa Yesus itu. Apa dia datang dengan tugas seperti apa, dan apa yang akan Tuhan lakukan. Di dalam hidup mereka ini sudah terbentuk satu paradigma yang sebenarnya salah di hadapan Tuhan. Tapi ketika mereka mengikut Yesus, mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus, melihat mujizat, tapi tetap mereka tidak mengerti. Semua itu tidak mengubah pengertian mereka, karena mereka pikir Yesus ini seorang yang luar biasa yang akan mengeluarkan bangsa Israel menjadi pembela, menjadi pahlawan, dan mengalahkan semua tentara Romawi. Jadi di dalam pada saat Yesus mengajar dan lain-lain, mungkin di dalam mereka bilang, ya, tapi tenang aja guru ini memimpin dari ribuan orang. Sekarang kita akan bikin gerakan, supaya kita bikin gerakan Yerusalem Merdeka, apalah namanya. Itu konsep mereka pada awalnya dan tidak berubah saudara. Karena itu mereka tidak kenal ini Yesus.
Yesus bisa hadir di mana aja. Lewat siapa aja dia bisa hadir. Siapa aja. Dan kita bisa dengar suara Tuhan lewat siapa aja. Bahkan orang yang bukan Kristen pun Tuhan bisa pakai untuk ingatkan kita. Tapi di sini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu hal yang masih belum berubah. Ada perkara-perkara atau hal-hal yang terjadi seperti yang mereka harapkan, seperti yang mereka inginkan, tapi tidak terjadi. Tidak terjadi. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, Allah selalu punya rencana. Nah, kita tidak selalu tahu rahasia rencana itu. Kita tidak selalu tahu. Ketika hal-hal tidak berubah seperti yang kita harapkan, kita tidak perlu menyerah. Bukannya kita menyerah dan kita mengakui kesalahan kita. Mungkin kita akan bijaksana untuk melihat hal-hal yang berbeda. Untuk melihat apakah mungkin Tuhan mempunyai sesuatu yang berbeda. Kalau kita berharap, Tuhan saya mau kerjaan ini, tapi kita nggak bisa dapat. Tapi yang Tuhan mau ajarkan adalah mungkin ada hal atau ada pekerjaan yang Tuhan mau berikan yang jauh lebih besar. Dan kita harus menyerah dan mengakui, mungkin saya ini masih kurang. Mungkin persiapan saya untuk diinterview masih kurang, dan lain segala macam. Sesuatu yang saya imani jauh lebih baik dari yang saya inginkan dan yang saya mengerti. Kita hidup lewat iman bukan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita tahu di dalam Alkitab. Amin. Apa yang kita pegang dari janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Yang menjadi masalahnya adalah banyak kita yang kita melihat banyak hal yang kita harapkan tidak terjadi, lalu kita marah. Orang yang bermurah hati, Bapak Ibu Saudara, orang yang bermurah hati, orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau mengakui kesalahan, yang mau belajar dari firman Tuhan, dan mau menerima pendapat orang lain. Mau menerima pendapat orang lain. Ada banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Saya mengakui bahwa saya berdoa biar Tuhan mulai membangun gereja ini. Dari praise and worship, dari semua hal. Tapi saya harus bisa mengerti bahwa apa yang saya mau mungkin terlalu cepat untuk keadaan yang ada, di mana Tuhan tahu apa yang paling baik. Dan saya harus bisa mengerti dan belajar. Kita juga percaya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Maleakhi 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya berbicara kepada orang tua dan kepada anak-anak. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan akan memulihkan. Karena Bapak Ibu Saudara, iblis itu menghancurkan kerajaan Tuhan. Dia nggak langsung hancurkan yang besar, tapi dia hancurkan dari sel yang paling kecil, yang dinamakan keluarga. Tapi Tuhan ingatkan, orang tua dan anak, kita semua tidak ada yang sempurna sebagai orang tua dan sebagai anak. Tapi Tuhan ingatkan bahwa kadang-kadang orang tua juga terlalu arogan dan merasa dia tahu semuanya, mengerti semuanya. Anak yang kita lahirkan itu bukan tugasnya untuk jaga kalau kita sudah tua nanti. Banyak di Amerika ini, saya punya teman orang Amerika, selama hidupnya nggak pernah kerja. Orang tuanya kaya, old money. Tapi sampai sekarang pun dia mengeluh, dia tidak menikah, tidak punya anak. Dan saya bilang, kalau you mati itu, semua you yang memiliki harta itu siapa yang akan tanggung, siapa yang akan menikmati? Dan dia bilang, iya ya, kalau saya punya anak, nah anak saya bisa rawat saya. Saya bilang, enggak, anak itu berbeda. Selama anak itu takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, otomatis dia akan berbakti sama kita. Gak perlu diajar, diingetin terus, justru dia jadi kesel. Tapi kalau kita ingat Tuhan, percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan,
dia berbakti pada saudara. Karena firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu. Anak harus menghormati. Orang tua dikatakan kasihilah, nggak ada. Kasihilah, hormatilah anakmu, nggak ada hormatilah anakmu. Tapi kasihilah anakmu. Hormat bagiannya anak. Jadi kita percaya dengan ayat ini. Kita mungkin hadir atau pengertian iman kita seringkali didasari atas pengalaman, tradisi keluarga, apa kata orang, kesaksian orang. No. Tapi harus didasari dengan landasan firman Tuhan. Dan Tuhan mau mengubah. Kedua orang ini gak ngeliat. Dan Tuhan mau mengubah hati orang-orang tua untuk mau mengasihi anak-anak dan menerima. Gak ada salahnya kadang-kadang bilang, saya minta maaf ya. Nggak ada salahnya saudara. Anak saya udah gede sekarang. Saya disiplin udah mesti hati-hati sekali. Karena dia ingat. Dia pernah bilang, masa dia ingat waktu saya pernah sekali pukul dia pakai ring. Dia ingat. Waktu itu saya bikin saya nangis gitu sebelah, aduh jangan ingat papa yang jahat kayak gitulah. Tapi saya bicara juga buat anak-anak. Anak-anak juga harus menghormati orang tua. Maka Tuhan akan membuat hati anak-anak kembali kepada bapa-bapanya. Akan ada pemulihan yang besar. Tapi pemulihan ini selalu diawali dari dalam. Makanya kata-kata firman, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah ada di sini. Bertobatlah, change your mind. Dan Tuhan katakan, ubah pikiranmu dulu. Dan di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, facing the unexpected. Biarlah roh Tuhan menolong kita semua dalam ruangan ini untuk membuat hati para orang tua kembali ke anak-anak dan hati anak-anak kembali ke orang tua. Dan lihat bagaimana kalau setiap kita berdiri di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, masing-masing orang tua dan anak-anak. Karena pada akhirnya keselamatan itu masing-masing, saudara. Dan biar firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, orang yang bermurah hati, rendah hati, mau mengakui kesalahan, mau belajar dari firman Tuhan, mau menerima pendapat atau advice orang. Saya bersyukur sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diberkati oleh tim orang-orang yang mengasihi Tuhan yang memimpin kita dalam pujian penyembahan. Banyak kali saya bisa arrange semua ini, tapi at the end saya bilang, kamu yang pimpin, kamu dengar kata Roh Kudus bilang apa. Saya nggak mau terlalu memonopoli semuanya, tapi saya, kamu di depan, udah kamu urusannya sama Tuhan. Mau menerima pendapat advice orang lain. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Kleopas ini, dari dua orang ini yang satu namanya Kleopas. Dua dari antara 70 murid Yesus. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, siapa Kleopas itu? Di dalam Yohanes 19 ayat 25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, Maria ibu Yesus ya. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib tuh ada Maria ibu Yesus, ada saudara Yesus, dan ada Maria istri Klopas. Dan juga Maria Magdalena. Semua Maria ada nih. Kecuali Maria dari Indonesia yang belum ada nih. Orang Maria, semua Maria ada. Dan ini Maria, istri Klopas. Dan rupanya ini suami istri. Lagi jalan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Tuhan semakin kita dekat, semakin kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan. The cross, salib Kristus dan kebangkitannya adalah salah satu tiang dasar iman kita, tiang dasar kekristenan yang tidak dapat dipungkiri bahkan oleh sejarah. Peristiwa yang sangat besar, bahkan dikatakan, apakah engkau satu-satunya orang asing yang gak tahu? Kamu kok gak tahu? Loh, sekarang kita baca, kita tahu berita yang besar apa? Oh, itu dokter yang diseret dari United Airlines. Katanya dokter dan punya toko fur. Oh enggak punya toko fur ya. Salah tuh. Punya toko fur Ibu Lina tuh. Itu kan berita yang paling besar. Dikatakan sama seperti itu. Loh, Bapak ini kok enggak
Kok nggak tahu, nggak baca TV, nggak lihat TV Pak, nggak tahu itu ada peristiwa besar. Karena bagi orang lain Bapak Ibu Saudara, penyaliban Tuhan, kematian Tuhan, bahkan sampai kebangkitannya, dikatakan itu berita yang palsu. Oh, yang disalib bukan Tuhan Yesus. Oh, yang ini begini, no. Kita harus berdiri di dalam tiang iman kita bahwa Yesus lahir sebagai manusia, menderita sampai pada Ia disalib, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, supaya aku dan kita semua menerima keselamatan dari Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus sudah mati buat kita dan bangkit buat kita. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-19 dikatakan, katanya kepada mereka, apa itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus? Dia berkata, dia adalah seorang nabi. Tapi imam-imam kepala, mulailah orang-orang, dua orang ini mulai mengeluh. Mulai dia bercerita, mulai dia mengeluh. Wah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, padahal kami dulu mengharapkan, kami mengharapkan bahwa dialah yang datang. Tetapi perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan dia dan tidak menemukan mayatnya. Ini orang-orang ini lagi mengeluh, saudara. Yang keempat, dengar dulu. First, listen. Selalu ada alasan kenapa kita telinganya dua, mulutnya satu. Bahkan Tuhan, God Himself, lari mendekati mereka. Dan mendekati mereka bukan seperti bos gitu. Orang-orang bodoh, ini saya Tuhan, balik kamu ke Yerusalem. Oh iya, pergi gitu. Nah, bisa aja saudara. Ngapain sini? Bodoh-bodoh mah, sampai sini, kenapa nggak percaya? Udah sampai detik ini nggak percaya, minta ampun, ngomong, balik, nggak gitu. Tapi dia mau, sama seperti mereka, bahkan nanya, apa sih? Ada berita apa sih? Kamu ngomong apa? Dan didengar dulu. Oh, iyalah, baru dua orang ini cerita, iya lo itu begini, ini begini. Saudara menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, banyak kali saya berdoa biarlah Tuhan memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk mau mendengar kata orang lain, kata jemaat itu keluhannya apa. Dengar dulu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, salah satu pesan dari nats tersebut, jadilah orang yang bermurah hati yang mau memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bicara. Jadi orang yang bermurah hati yang mau memberi telinga untuk mendengar orang lain. Hari-hari ini banyak orang yang merasa kesepian, banyak orang yang stres. Nah, mereka hanya perlu satu orang yang bisa duduk dengan mereka dan dengar. Dengar aja. Kita nggak dituntut jadi Einstein gitu untuk kasih apa. Jadi dalam hubungan suami istri pun seperti itu, saudara. Laki-laki biasanya problem solver. Oh, caranya begini. Tapi kalau istri tuh maunya kamu udah duduk dengerin. Nah, masalahnya kalau kita duduk dengerin, ada kecenderungan kita ketiduran. Karena ngomongnya terlalu lama kan. Wah, itu kalau drama Korea udah episode keberapa tuh kan. Tadi kan jadi kan saya gini Pak, udah naik mobil, wah tabrak lagi begini. Kita di belakang udah, apa gitu. Tapi kadang saudara, perempuan nggak butuh kita. Oh kamu gitu, makanya lain kali jangan ke situ, mesti urusnya begini kita ajarin. Tapi dia sebenarnya butuh kita duduk situ dan dengerin dia lah. Kita semua orang dewasa yang sebenarnya kita tahu tuh kita harus apa tuh kita tahu. Tapi kadang kalau kita mau ketemu pendeta, mau ketemu orang, kita mau keluarkan ini beban yang ada di hati ini loh. Kita juga tahu harus berdoa, iya saya tahu harus berdoa, saya tahu harus begini. Tapi sebelum itu, hati seorang gembala tuh kadang saya pikir, mereka kadang-kadang pikir, tapi ya saya nggak bisa menolak dari panggilan itu yang ada dalam hidup saya untuk memberikan bagaimana? Karena Tuhan juga ngajarin seperti itu, saudara. Dengar dulu baru ngomong. Kadang-kadang saya pikir ada orang juga yang bilang, itu Pak, bagus juga tuh itu terjadi sempat dengan calon gubernur DKI gitu. Biar sekarang dia agak,
tenang sedikit, enggak cucuk gitu. Ada bagusnya juga, ya kan? Makanya firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang mengajar kita untuk dengar dulu apa nih. Jangan langsung kamu gak usah ngomong, saya tahu lah masalah kamu lah, apalah, masalah pasangan hidup kan. Udahlah, saya doain ya. Padahal enggak, masalahnya Pak Sam dirinya kedeketan, kakinya keinjek. Jadinya udah nangis-nangis, saya pikir di zaman Roh Kudus, enggak, ternyata saya nginjek kakinya. Jadi saya mesti dengar, misi Pak. Ya, mesti dengar dulu. Mesti kita dengar apa kata orang lain, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mau mengajar kita dan memberitahu semua di dalam hidup kita. Lalu di sini dikatakan bahwa lalu ia berkata, "Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Di dalam hal ini Tuhan Yesus tidak membawa nilai humanistik, yaitu setelah dia mendengar, dia juga berani untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya udah hadapi di dalam pelayanan, dan itulah resiko. Kalau mau ngomong kebenaran, orang lain pasti tidak suka dan tidak setuju. Dan saya bilang ini bukan prinsip saya. Ini yang bilang firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Tapi memang sudah jadi resiko saya kalau ada orang nggak suka dan tidak senang dan akhirnya nggak disini, ya udah. Tapi saya bilang sama Tuhan, tanggung jawab saya udah selesai. Saya udah kasih tahu kebenarannya, dan Tuhan hanya Tuhan yang sanggup berubah hati manusia. Amin. Kita hanya alatnya saja. Hal yang lain juga, ada orang yang sama sekali tidak mau mendengar, tapi hanya mau menasehati. Tapi Tuhan katakan, dengar. Makanya di dalam doa kita, Tuhan kadang-kadang dalam doa kita, saudara, sebelum kita minta apa segala macam, duduk tenang dan coba bilang, Tuhan bicara dong sama saya. Dia bisa bicara lewat ayat Alkitab, lewat WhatsApp yang orang lain kirim, tiba-tiba ayat Alkitab bicara sama kita. Bisa lewat apa aja. Tapi kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau dengar suaramu. Dan dalam hal ini juga, Bapak Ibu Saudara, Lukas mau menampakkan warna Injil lewat percakapan kedua orang ini. Nah, di sini dikatakan, bukankah Mesias harus menderita? Harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab apa saudara? Kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Diterangin tuh. Dikasih summary selama 3,5 tahun nih, kamu jadi murid saya. Masih nggak ngerti, saya kasih summary dalam beberapa jam ke depan. Karena dalam hari yang sama, dua orang itu pergi 7 mile itu 11 km. Kalau jalan kaki, ya lumayan setengah hari. Jadi beberapa jam dia terangin ini kepada mereka. Dan di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara, poin yang selanjutnya, di atas dasar. Katakan kiri kanannya, di atas dasar. Penulis Lukas ingin menyeberangkan sebuah kebenaran bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya itu melalui firman Tuhan. Dan dia tidak langsung menyatakan lewat tubuh kemuliaan. Dia tidak langsung, tada, lihat tuh tangannya bolong kan? Ini saya loh guru. Enggak, dia enggak gitu. Dia kembali, dia mengerti otoritasnya dia. Waktu dia umur 12 tahun, Maria Yusuf cari-cari ada di dalam bait Allah, saudara. Dia bukannya di bait Allah, dia lagi adu argumentasi gitu, adu pinter-pinteran sama ini pemimpin agama, enggak. Tapi dia juga belajar. Dia juga belajar. Pada saat dia memberikan komentar, sampai itu ahli agama, pemimpin agama sampai bingung. Wah, kamu nih anaknya Yusuf, anaknya siapa kok pinter amat? Hikmat siapa yang ada sama kamu? Dia juga belajar. Dan hidup di bawah otoritas. Kalau kita masih tinggal sama orang tua, kita tahu otoritas kita di bawah orang tua. Tapi kita juga tahu otoritas kita di atas semuanya adalah di bawah kebenaran firman Tuhan. Di atas dasar. Dan di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan gak langsung nyatakan itu semua, tapi dia kembali ke Alkitab. Dia ajar mereka lewat firman Tuhan. Tuhan ingin menyeberangkan, Tuhan ingin membangun pengertian mereka, mengubah konsep mereka yang salah itu.
Tuhan ingin mengubah semuanya, tapi lewat dasar firman Tuhan. Tuhan ingin menyeberangkan kebenaran, membangun, mengubah pengertian mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus mau agar mereka membangun iman pengertian mereka di atas dua hal: firman Tuhan dan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Maksud dari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya kenal Tuhan lewat mujizat, ya, kesaksian, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kita akan jadi orang-orang Kristen yang murahan, yang gak punya dasar yang kuat. Nanti kalau semua berubah, terus kita marah sama Tuhan. Gampang untuk seseorang itu, loh kok gini sih Tuhan, saya kan udah ngelayani, dari kecil saya di sekolah minggu, saya sekarang begini, kok sekarang rumah tangga saya begini, dan segala macam. Nah itu juga menjadi satu bahan pemikiran di dalam kita, bahwa Tuhan mau, dia nggak langsung kasih lihat tubuh kemuliaannya itu, tapi dia kembali kepada firman Tuhan. Karena kekristenan kita itu dibangun di atas dua hal ini. Kalau orang yang terlalu tahu banyak firman, ada orang, oh saya tahu Pak semua ayat Alkitab di luar kepala, hebat juga, di luar kepala gitu, maksudnya lupa apa di luar kepala, pokoknya tahu semua lah, wah hebat, ngerti. Tapi jadi kayak ahli Taurat dong. Dia tahu semua, oh ayat ini sini, ayo begini. Tapi pengalaman perjumpaan itu belum ada dalam hidupnya. Karena itu akan jadi orang yang agamawi saja, yang urusannya, oh ini nanti ada ibadah, oh ini begini. Tapi nggak pernah punya hati yang lembut karena pernah ketemu sama Tuhan, pengalaman akan Tuhan. Dua ini harus seimbang, saudara. Harus seimbang. Kayak kita makan, kita juga minum. Nggak mungkin kita makan terus, tapi kita 2 tahun nggak pernah minum, mati saudara. Tapi kita minum terus nggak pernah makan, kayak balon badannya nggak boleh juga. Dua hal itu, firman Tuhan dan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Kita selalu bilang, Tuhan, kalau saya pernah dapat kesembuhan, kalau saya pernah ditolong, ajar saya untuk melandaskan semua ini di dalam landasan firman Tuhan yang kuat. Karena firman Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak pernah berubah firman Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri ngajarnya begitu, saudara. Dia kembali diajari dari kitab Musa dan semua kitab-kitab lainnya. Diajari tentang firman Tuhan. Diajari itu kan dari penciptaan dulu. Tuhan Bapa udah bilang lewat keturunan perempuan ini akan menghancurkan itu ular beludak itu. Dijelasin semua sampai kitab-kitab nabi-nabi, kitab-kitab Musa. Dijelasin semua. Tapi itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Yang keenam, ada 7 poin. Yang keenam, trial to trial. Katakan kiri kananmu, penderitaan untuk kemuliaan. Penderitaan untuk kemuliaan. Haleluya. Prinsip kebenaran lainnya, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-26 di situ dikatakan penderitaan itu bukan goal atau tujuan dari orang Kristen atau orang percaya, melainkan semua orang percaya pasti akan melalui penderitaan. Amin. Pasti akan melalui penderitaan yang memimpin kita kepada kemuliaan Kristus. Karena apa gunanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mempunyai prinsip firman Tuhan yang kuat. Karena itu untuk masuk kerajaan Allah kita harus melalui kesengsaraan, jalan memikul salib. Karena Paulus juga mengatakan kepada kita di dalam 2 Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah apa saudara? Menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Dalam Roma 8 juga dikatakan di situ bahwa ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita apa saudara? Menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Panggilan kita sebagai orang Kristen bukan panggilan untuk dapat berkat dan kemenangan saja. Kata kemenangan pun kalau tidak ada pertandingan, tidak ada kata kemenangan.
Oh, Pak Sam ini menang adu panco, tapi nggak pernah panco. Menang apanya? Kemenangan, kata kemenangan itu keluar dari sebuah pergumulan, sebuah pertarungan antara kita dengan kedagingan kita, saudara. Saya bisa katakan ilustrasi bahwa dunia ini agak mirip-mirip dengan buah durian. Siapa yang tahu buah durian? Halus, depannya halus ya. Halus sama King Kong ya, halus buat King Kong, buat kita enggak tajam. Kadang hidup, saudara, kita ini bukan dari dunia, tapi tugas kita to reach out untuk jadi garam dan terang. Tapi pada saat kita mau reach out, kita buka tangan to embrace, pasti kita ada tertusuk. Karena dunia tuh kadang seperti durian. Aduh, dalam kita berhubungan dengan orang lain juga seperti itu. Persahabatan, anak dan orang tua, apapun namanya. Kalau kita bilang kita mau mengasihi, kita mau jadi kaki dan tangannya Tuhan, pada saat kita embrace, pada saat sebuah persahabatan masuk ke dalam level yang lebih dalam, di mana kita sudah mulai membuka hati dan mulai ada kepercayaan yang timbul. Pada waktu kita semakin dalam, maka akan ada konflik, dan itulah saat kita tertusuk. Aduh, sakit. Sama seperti itu. Nah, firman Tuhan ingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, kita semua tidak ada yang sempurna. Tapi janganlah kita jadi durian juga buat orang lain. Di mana kehadiran kita selalu buat orang lain menjadi gelisah dan tidak nyaman dan takut. Tapi biar firman Tuhan mengingatkan kepada kita, memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Yang penting Tuhan yang kita senangkan. Amin. Yang penting Tuhan yang kita senangkan. Tapi kalau Tuhan juga mau kita jadi garam dan terang, supaya kita bisa jadi garam dan terang, kita juga mesti bisa diterima oleh lingkungan kita. Walaupun kita tahu tidak semua orang juga setuju dan senang dengan saya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita juga perlu keseimbangan. Kita perlu tahu, walaupun tidak semua orang suka sama saya, tapi pertanyaannya adalah, kalau di dalam beberapa pergaulan, dari 10 orang teman, 8 orang atau 9 orang gak suka sama kita, berarti kita harus bercermin dan lihat, maybe something wrong with us. Mungkin yang salah kita. Itu yang kita mesti berdoa dan kita tanya kepada Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan ingatkan kita. Hal penting lainnya adalah penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Penderitaan itu adalah ada 2. Satu, penderitaan karena memang Tuhan izinkan. Sama-sama kita katakan, Tuhan izinkan. Atau penderitaan yang karena kesalahan kita sendiri, karena ketidaktaatan, kecerobohan, karena kita tidak mengerti dan kita tidak mau menerima ajaran, kita tidak mau menerima omongan orang lain, menerima keadaan orang lain. Di situ kita mengerti, Bapak Ibu Saudara. Contoh, kalau kita mau tahu karakternya orang, gampang aja. Kalau ini di sini lagi, kalau di Indonesia semua ruangan pasti ada AC. Kalau semua lagi enak, dingin, semua lagi pada kenyang dan lain-lain, wah. Tapi coba lagi ibadah apa, atau lagi di tempat kerja, atau lagi di kamar, AC mati. Mulai kelihatan yang aslinya kayak apa. Kalau kita lihat seseorang, jangan lihat di mana dia lagi punya semuanya, tapi lihat karakter pada waktu dia lagi susah. Susah di sini bukan berarti dia nggak punya apa-apa ya. Susah pada saat ada tantangan kehidupan, ada pergumulan kelihatan. Dan di sini Tuhan ingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam penderitaan. Sekarang awasan buat kita, di dalam penderitaan kita bisa makin dekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Karena ada masalah kita bisa kembali kepada Tuhan, tapi karena masalah itu juga kita bisa makin jauh dari Tuhan. 2 ini aja.
Semua orang yang tidak percaya dan orang yang percaya, orang yang bilang orang Kristen dan yang bukan, semua kita menghadapi penderitaan. Karena semua orang juga dapat berkat yang universal, yaitu matahari dan hujan, sama. Tapi yang buat kita berbeda itu di dalam sini. Yang buat kita berbeda. Apakah di dalam penderitaan kita masih bisa tetap taat dan setia? Kita masih bisa hidup dalam kebenaran? Atau di dalam penderitaan justru kita kecewa dan kita lari dari Tuhan? Penderitaan. Tuhan bisa memakai penderitaan sebagai sarana, saudara. Seperti Ayub, yang setan bilang, wah, kadang saya pikir setan teologianya boleh juga tuh ya. Ya dia pinter loh. Itu kan malaikat terang yang jatuh. Jadi dia bilang sama Tuhan, dia baik soalnya kamu kasih benefit semua sama dia sih. Berkat, kaya, ganteng, apalagi tuh. Semua ada, coba diambil. Lupa dia pasti. Tapi iblis salah. Sama juga Bapak Ibu Saudara. Di dalam berkat. Jadi nggak semua penderitaan tuh bilang, oh ada orang di dalam berkat pun kita bisa jauh dari Tuhan. Dan di dalam berkat pun kita bisa dekat sama Tuhan. Di dalam berkat yang besar kita bisa bilang Tuhan, siapa Tuhan? Di dalam berkat yang sama kita juga bisa bilang Tuhan, terima kasih semua datang dari Engkau. Karena bottom line-nya semua tergantung dari pernyataan ini. Apakah engkau berjalan bersama Tuhan? Katakan kiri kananmu, kamu berjalan bersama Tuhan enggak? Apakah engkau berjalan bersama Tuhan? Tuhan bahkan nyusul dua orang ini nih, dia susulin. Tuhan mau make sure kalau semua ini menjadi pesan buat jemaat pada tahun 2017. Apakah kita berjalan bersama Tuhan? Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mau menderita, kita mau diberkati, kita tetap dekat sama Tuhan. Amin. Kita tetap dekat sama Tuhan karena iman kita dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Orang yang dibangun di atas mujizat, di atas tradisi keluarga dan lain-lain, sedikit saja terjadi, orang itu pasti berubah. Karena gak kuat loh, kok gini? Kok gini Tuhan? Kan saya udah kenapa begini? Tapi justru ini adalah dasar kita. Dibangun di atas dasar. Apakah kita berjalan bersama Tuhan? Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Tuhan nyusul dua orang ini. Dia mau katakan bahwa gak ada orang yang kurang jauh. Tanganku tidak kurang panjang, telingaku tidak kurang tajam. Semua ada dalam jangkauanku. Asalkan kita mau menerima, kita mau merendahkan diri kita, merendahkan hati kita dan mengaku Tuhan, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Kita membutuhkan Tuhan, saudara. Karena itu di sini dikatakan beberapa minggu yang lalu mengenai kerajaan Allah. Tuhan mengutus seorang pribadi dari kerajaan Allah untuk pergi ke tempat yang akan dikuasai, supaya pribadi tersebut bisa mempengaruhi daerah tersebut dengan gaya hidup, cara berpikir, nilai, karakter, budaya, dan semuanya yang dibawa dari kerajaan Allah. Inggris pada tahun 1762 waktu mau menjajah Filipina. Setelah itu juga ada Spanish menjajah Filipina. Makanya orang-orang Filipina tuh punya last name mirip-mirip sama orang Meksiko. Nah, pada saat Filipina mau dijajah oleh Inggris, dikirim orang dari Inggris yang memang orang yang asli dari Inggris. Indonesia mau dijajah, Indonesia dijajah Belanda, ya orang dari Belandanya datang untuk ngajar Hollandsprachen, untuk bisa setir di sebelah kiri, pakai dasi di tengah hari yang panas semua. Dah tuh cuma kita aja, orang bule nggak ngerti dah, cuma ngertinya bye. Pertama saya ngomong sama orang bule, oh ya dah, dia bingung. What is that katanya? Oh no problem, no it's okay, forget it, bye. Dia bilang, kita aja dah. Who had made you? Itu semua kan mereka yang ajarkan kepada orang Indonesia, bukan mereka yang ngajarin orang Indonesia untuk menjadi
Tapi mereka yang datang, utusan pemerintahan mereka yang datang, yang mempengaruhi mereka. Dan utusan ini disebut gubernur, perwakilan kerajaan Allah. Dan gubernur ini, saudara, yang dinamakan Roh Kudus, yang tinggal dalam hati kita. Karena itu Yesus perlu mati di kayu salib untuk membersihkan rumah yang akan ditempati oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan merubah. Karena itu Tuhan katakan, jangan pergi ya, tunggu di Yerusalem, aku akan datang lewat rohku kepada semua orang yang menunggu aku di sini. Aku akan datang. Dan Roh Kudus itu datang, tinggal. Gubernur, dia gubernur, orang yang memimpin hati kita, mengubah kita dari dalam, membawa kita kepada Kristus. Roh Kudus itu membawa kita kepada Kristus. Nah, kita lihat kalau di England, saya pernah bilang ya, kalau pemerintah sudah pikir, oh kita udah bisa, sudah tugas kita nih udah selesai. Bagaimana cara taunya kok tugasnya udah selesai? Ya, rakyatnya akan bilang, long live the Queen. Karena diajarin terus, long live the Queen. Nah, saudara perhatikan ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus datang, ngajarin kita kayak anak kecil, ngomong Dedi, Dedi, Dede, Dede, nggak bisa. Terus sampai dia bisa ngomong ya Aba, ya Bapa. Ajaib ya. Sama nggak tuh? Roh itu sampai ngajarin kita sampai bilang Aba, ya Bapa. Sebelumnya kita nggak bisa bilang itu. Tapi roh itu turun. Roh yang bukan dari roh perbudakan, tapi roh yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wah, haleluya. Ya, kita percaya bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dan mengingatkan kita. Lalu ayat yang ke-28 dikatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Lalu sepertinya Tuhan Yesus bilang, aduh, saya mau jalan terus nih, saya nggak bisa tinggal lah. Oh jangan Tuhan, so ini udah mau malam, udah disinilah sebentar. Sudah mau malam ini Tuhan, tinggallah di sini. Tinggallah di sini. Saya mungkin bisa minta. Ya. Di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjalan menjangkau mereka berdua ini. Regardless mereka sudah kecewa, mereka sudah takut, sudah kesal, tapi mereka dijamah dan dihampiri oleh Tuhan sendiri. Nah, kita lihat di sini bagaimana Tuhan mau meneruskan, masih berjalan bersama dengan mereka. Nah, waktu sudah dekat dengan kampung itu, saudara, Tuhan Yesus seolah-olah, aduh saya nggak bisa lagi, saya mesti jalan. Tapi mereka mendesak dan kata-kata ini, tinggal bersama-sama dengan kami. Saya ingat ada satu lagu dari him, lagu kidung kesukaan. Lagunya begini. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada penolong, hanya Tuhanku. Silahkan Tuhan tinggal sertaku. Ini orang Belanda yang bikin lagu ini. Judulnya Abide in Me. Abide in Me. Ini diambil dari cerita ini, saudara. Tinggal bersama-sama dengan kamu. Tuhan itu nggak bisa jadi tamu, saudara. Saya dulu tuh pernah lihat rumah tulisannya, oh, God is the honor guest. Kalau tamu sih ada waktu kunjungannya dong ya. Waktu masuk dan waktu dia pulang.
Tuhan juga di mobil kita, di kendaraan kita. Dia nggak bisa duduk di passenger seat, itu nggak bisa. Pokoknya buat Tuhan, dia harus tinggal dan dia harus memiliki. Dia mau memiliki hatimu, saudaraku. Dia nggak mau cuma mampir, tapi dia mau tinggal. Lagu ini mengatakan telah hampir malam. Malam di sini mungkin malam usia kita. Mungkin malam Tuhan mau datang. Mungkin malam bahwa hidup kita sebentar lagi mungkin ada pergumulan besar. Tapi dikatakan tiada penolong, hanya Tuhanku. Silahkan Tuhan tinggal serta. Saudara, ajakan Tuhan sore hari ini. Kita bisa bikin apa aja, miliki apa saja, berhasil segala macam luar biasa. Tapi kuncinya, the keys, kata kunci sore ini, apakah Tuhan berjalan dengan kita? Apakah Tuhan ada tinggal dalam hidup kita apa enggak? Apakah dia tinggal dengan kita? Dia ada berjalan dengan kita. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Setiap kali kita mengambil bagian perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mengambilnya dengan hati yang gampang, gitu, hati yang sepele. Karena setiap kali kita memecahkan roti ini, Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir dan mengubah ornamen ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara? Harusnya setiap kali kita mendengar firman Tuhan, hati kita menjadi berkobar-kobar. Karena kita percaya Tuhan sendiri yang berbicara. Amin. Katakan kiri kananmu, hei, hati kamu harus berkobar-kobar. Hati kamu harus berkobar-kobar. Lalu dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Wah, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, dia ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap. Satu hal Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, inside out, dari dalam keluar. Sebelum Yesus membuka mata fisik mereka untuk melihat, Yesus membuka mata hati mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Seperti tadi saya katakan, dia nggak langsung datang, wah, saya Jesus your God, enggak. Tapi diajar firman Tuhannya, dirubah konsepnya. Sore ini Tuhan mau mengubah konsep kita yang mungkin kita terima tradisi, kata orang, kebiasaan, semua. Tapi Tuhan mau ingatkan, anakku, aku mau membangun hidupmu di sebuah dasar yang kuat. Aku akan bersihkan itu semua. Pikiranmu, konsepmu yang masih salah, semuanya aku hapuskan. Karena aku mau membangun hidupmu. Dari situ engkau bisa melihat kehadiranku. Orang ini gak lihat karena mata mereka. Belakangan Tuhan Yesus nyatakan dirinya dan langsung menghilang. Gak lama, saudara. Karena Tuhan percaya mujizat itu bukan satu hal yang bisa membuat orang bertobat. Enggak. Mujizat tidak bisa membuat orang bertobat. Kesembuhan tidak bisa membuat orang bertobat. Tetapi pengenalan akan firman Tuhan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu yang bisa merubah hati orang. Amin. Itu yang bisa merubah hati orang. Dari dalamnya, apa yang keluar ini hanya nampak dalamnya kayak apa. Orang yang kata-katanya kasar, orang yang tidak bisa sabar, orang yang tidak bisa dengar orang lain, kelihatan isi hatinya kayak apa. Karena Tuhan mau betulin yang di dalam dulu nih. Buah-buah roh itu bukan satu performance, harus sabar, enggak. Semua itu akibat.
Kalau kita menerima Tuhan, Tuhan memperbaharui kita. Kita taat setia akan pembentukan Tuhan. Maka yang namanya kesabaran, kelemah lembutan otomatis keluar. Otomatis. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Karena ada juga buah-buah palsu. Orang bisa lihat, saudara. Oh, ini palsu. Ini nggak asli. Ini nggak sincerely, tulus. Zaman-zaman ini susah cari orang tulus. Tapi Tuhan mau katakan, engkau anakku, anak-anak raja. Engkau harus jadi orang yang murah hati, tulus. Dan di sini dikatakan, aku akan membenarkan dari dalammu. Pikiranmu semua dirubah. Dan pada akhirnya dilihat. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita harus membeli telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Supaya hati kita berkobar-kobar dan menjadi pelaku firman. Lihat dari orang-orang itu, saudara. Begitu mereka melihat Yesus, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka langsung kaget. Wah, hati kita berkobar-kobar. Lalu bangun, mereka terus kembali ke Yerusalem. Ini udah malam nih, udah sore. Mereka langsung jalan lagi. Jalan lagi, 11 km jalan lagi. Karena apa? Sudah mendengar firman, diubah, berjumpa dengan Tuhan, engkau akan sanggup melayani Tuhan. Engkau akan sanggup menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Engkau akan sanggup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau akan sanggup menjadi suami, menjadi istri, menjadi apapun panggilan hidupmu. Asalkan engkau bangun hidupmu di atas dasar firman Tuhan dan perjumpaan akan Tuhan. Sore ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belikan telinga kita untuk Tuhan. Belikan hati kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Saya undang kita bangkit berdiri.